Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Cep, dan seperti biasa di channel ini saya akan selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Oke, dan di video kali ini saya mau membandingkan dua produk kesayangan saya, dua barang kesayangan saya, yaitu adalah Oculus Quest 1 dan Oculus Quest 2. Dan di sini saya akan membandingkannya dengan berbagai macam kategori ya. Jadi ada 11 kategori yang sudah saya susun, dan di sini saya akan membandingkan menurut pendapat saya pribadi. Artinya saya tidak terikat dengan pendapat orang lain, tidak ada promosi dalam hal ini. Apakah saya harus mempromosikan Oculus Quest 2 atau Oculus 1? Enggak ya. Jadi di sini semuanya adalah pendapat pribadi. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like video ini dan juga share kepada teman-teman yang lainnya, agar video ini bisa direkomendasikan oleh YouTube sehingga dapat bermanfaat untuk orang-orang yang berminat di dunia VR, antusias di dunia virtual reality, oke? Khususnya di Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dari sekarang, karena dengan mensubscribe channel ini, teman-teman akan selalu mendapatkan info terbaru dan apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya, oke? Oke, jadi di sini saya akan membandingkan kedua VR headset ini dengan berbagai macam kategori yang sudah saya susun. Yang pertama adalah dari sisi grafisnya ya. Yang pertama kita lihat dari sisi grafisnya, kita bandingkan grafisnya. Kalau dari sisi grafis mana yang menang, Oculus Quest 1 atau Oculus Quest 2? Dan di sini Oculus Quest 1 mempunyai resolusi 1440 x 1600 pixel. Dan ini menggunakan OLED ya, bukan LCD. Sedangkan Oculus Quest 2 mempunyai resolusi 1832 x 1920 pixel dan menggunakan LCD. Oke. Dan dari sisi grafis, banyak video-video para YouTuber di luar negeri yang membahas mengenai grafis perbandingan antara Oculus Quest 1 dan Oculus Quest 2. Dan dari sisi grafis jauh lebih tajam, jauh lebih bening gitu ya, Oculus Quest 2. Karena mempunyai prosesor yang lebih bagus daripada Oculus Quest 1. Prosesor dan spesifikasi untuk grafik adapternya. Tapi ada kelemahannya, yaitu Oculus Quest 1 menggunakan OLED sehingga warna hitamnya itu benar-benar hitam dibandingkan dengan Oculus Quest 2 yang mana warna hitamnya itu nggak benar-benar hitam. Ini karena mungkin Oculus Quest 2 menggunakan LCD sedangkan ini menggunakan OLED. Tapi bagaimanapun ya, spesifikasi nggak bakal bohong bahwa di sini Oculus Quest 2 tetap menang dari sisi grafisnya karena mempunyai detail yang benar-benar mengejutkan dan juga fitur-fitur AI yang luar biasa keren. Dan Oculus Quest 2 ini mempunyai refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 90 Hz, sedangkan Oculus Quest 1 mempunyai refresh rate 72 Hz. Jadi dalam hal grafis Oculus Quest 2 menang. Oke, selanjutnya kategori yang bisa kita bandingkan untuk kedua headset ini yaitu dari sisi materialnya. Kalau kita lihat di sini material untuk Oculus Quest 1 adalah seperti ini. Jadi di sini materialnya si plastik lebih kokoh gitu, dan juga di sini dilapisi oleh fabric atau kain ya. Yang mana ini kelihatan benar-benar elegan dan juga kelihatan lebih mewah gitu ya. Dan juga dari sisi strapnya menggunakan karet berwarna hitam sehingga ini nggak bakal kelihatan kotor. Sedangkan Oculus Quest 2 ini semuanya di depannya full plastik, tapi memang plastiknya bagus. Sayangnya untuk bahan strap di sini berwarna putih sehingga ini gampang kotor buat teman-teman yang nggak pernah cuci tangan kalau mau main VR gitu ya. Jadi untuk pengguna Oculus Quest 2 wajib hukumnya untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum bermain VR ini. Dan dalam hal material, Oculus Quest 2 yang menang. Selanjutnya kita akan bandingkan mengenai IPD atau adjustment untuk matanya. Dan ini lumayan penting karena setiap manusia itu punya jarak antar mata yang berbeda-beda. Dan di sini kalau kita lihat di Oculus Quest yang pertama ini untuk pengaturan IPD ada di bawah ini ya. Sehingga kita bisa adjust, mengubah si IPD-nya itu ketika kita main gitu ya. Ketika kita sedang bermain VR, kita bisa ubah secara langsung dengan mengubah jarak di sini nih. Sedangkan di Oculus Quest 2 pengubahannya adalah adjustmentnya ada di sini. Di dalamnya si lensa kita geser seperti ini. Sehingga agak merepotkan kalau kita sedang asiknya bermain VR, terutama untuk saya pengguna kacamata ya. Jadi ketika saya bermain VR itu agak kesulitan aja untuk adjust si IPD-nya. Kalau misalnya oh ternyata kurang jelas nih, saya adjust, saya harus lepas dulu si headsetnya. Lepas dulu terus
atur terus pakai lagi. Kalau kurang nyaman, saya buka lagi terus saya atur lagi. Jadi dari sisi kemudahan setting IPD-nya, Oculus Quest 1 menang. Selanjutnya dari sisi berat dari si headsetnya itu sendiri. Yang pertama adalah Oculus Quest mempunyai berat 571 gram dan Oculus Quest 2 mempunyai berat 503 gram. Dan di sini Oculus Quest 2 lebih ringan daripada Oculus Quest yang pertama karena Oculus Quest 2 didesain agar lebih compact dan lebih nyaman. Jadi dalam hal berat dari si headsetnya, Oculus Quest 2 menang. Nah, sekarang kita akan bandingkan mengenai ukuran dari si headsetnya itu sendiri. Oculus Quest yang pertama mempunyai ukuran yang lebih besar daripada Oculus Quest yang kedua. Kalau kita lihat Oculus Quest pertama itu kelihatan lebih gagah gitu ya, sedangkan Oculus Quest 2 kelihatan lebih unyu gitu. Nah, dalam hal ukuran sama kayak berat, bahwa Oculus Quest 2 kali ini menang karena lebih compact dan lebih enak kalau kita bawa ke dalam ransel misalnya. Dan selanjutnya yang akan kita bandingkan adalah controllernya, yang mana ini merupakan salah satu elemen penting untuk pengguna VR karena ini menyangkut kenyamanan dari si pengguna VR itu dalam hal memegang kontrolnya, dalam hal memainkan elemen yang ada di dalam VR. Karena dengan menggunakan controller ini kita bisa berjalan, bergerak, atau memegang sesuatu dengan menggunakan alat ini. Artinya ini benar-benar harus nyaman. Dan mana yang lebih nyaman? Kalau menurut saya Oculus Quest 1 lebih nyaman. Kenapa? Karena saya agak nggak enak aja gitu ya dengan pad segede ini ya. Jadi Oculus Quest 2 itu mempunyai pad yang lebih besar daripada Oculus Quest yang pertama gitu ya. Nah, kenapa saya nggak nyaman? Karena ketika saya main Beat Saber misalnya ya, itu kan Beat Saber itu sebetulnya saber ya, atau tongkat gitu ya. Atau misalnya kalau kita main Blade and Sorcery yang mana itu adalah game pedang gitu ya, ini tuh lebih enak dipegang karena kita bisa memegang seperti ini. Sedangkan Oculus Quest 2 kita agak susah untuk memegang seperti ini karena ada si pad yang gede ini gitu. Kalau menurut saya dari sisi kenyamanan controller Oculus Quest yang pertama itu menang. Oke. Nah, selanjutnya adalah dari sisi comfortable atau kenyamanan dari penggunaan kedua headset ini. Dan yang pertama perlu dicatat bahwa ini relatif terhadap teman-teman semuanya, apakah teman-teman adalah pengguna kacamata atau bukan. Karena Oculus Quest 1 mempunyai ruang lebih lebar, ruang lebih besar untuk menempatkan kacamata di dalam ini. Sedangkan Oculus Quest yang kedua ini lebih sempit untuk memasukkan kacamata ke dalam lensanya ini. Dan ini cukup merepotkan karena ketika saya coba menggunakan Oculus Quest 2 ini, saya kadang nyangkut ya, si kacamatanya nyangkut di sini atau juga kacamatanya kena ke lensa ini. Kan sayang banget ya kalau si lensanya kena goresan dari kacamata. Kacamata kita kena goresan dan lensanya juga kena goresan, dan kacamata kita bisa diganti, tapi lensa ini gimana gantinya gitu. Artinya ini lebih nyaman untuk pengguna non kacamata karena memang lebih kedap juga dan juga lebih kecil dan lebih ringan juga gitu. Ini pasti lebih nyaman untuk pengguna non kacamata. Sedangkan untuk pengguna berkacamata, saya lebih memilih ini gitu. Karena ini mempunyai ruang yang cukup lebar sehingga kacamata bisa dengan mudah masuk. Sebetulnya Oculus Quest 2 juga tetap bisa masuk, cuma harus ada teknik tertentu, caranya ada ya, supaya VR ini bisa digunakan lebih mudah untuk pengguna kacamata. Jadi ada caranya, nanti saya akan bahas ya mengenai cara gimana untuk pengguna kacamata memakai Oculus Quest 2 secara aman dan nyaman. Jadi dalam hal comfortable, menurut saya dari sisi kenyamanan ini skornya sama ya, alias draw. Tergantung penggunanya, oke? Selanjutnya yang akan saya bandingkan adalah dari sisi strap. Oke, strap itu adalah ini nih, untuk memasangkan headset ini ke kepala menggunakan strap seperti ini. Oke, yang pertama saya akan perlihatkan strap dari Oculus Quest yang pertama, yaitu seperti ini. Berbahan karet dan juga di sini elastis ya, bisa ditarik seperti ini, Sedangkan Oculus Quest 2 hanya berbahan seperti ini. Dan ini bukanlah karet sehingga kurang elastis gitu ya. Dan ini kita bisa setel di sininya sih. Cuma ini menurut saya tetap kurang begitu nyaman kalau menurut saya si strapnya ya. Lebih nyaman Oculus Quest 2 karena ini bisa dipakai dengan kepala semua jenis gitu ya. Sedangkan kalau ini kalau misalnya kita ganti orang ya,
kepalanya beda, ini harus diatur lagi gitu. Dan ini cukup merepotkan, dan juga bahannya pun ini cepat kotor gitu ya untuk si strapnya, karena berwarna putih dan juga bahan kain seperti ini, berbeda dengan si Oculus Quest yang pertama. Nah, sebetulnya ini ada sisi marketingnya juga nih, karena strapnya kan seperti ini, kurang bagus ya. Nah, si Oculus Quest 2 juga jual secara originalnya dari Oculus ya. Jadi strap kayak misalnya Elite Strap dan Holo Strap, yang mana itu dijual terpisah, sehingga kita harus dipaksa beli lagi strap untuk kenyamanan kita gitu. Ya sebenarnya ini juga bisa dibilang nyaman sih, cuma lebih nyaman ini. Oke, jadi dari sisi strap, dari kategori strap ini, Oculus Quest yang pertama menang. Oke, selanjutnya charger cable atau kabel data gitu ya. Nah, kabel data bawaan dari si Oculus Quest yang pertama ini panjang banget, mungkin sekitar 3 meter gitu ya. Dan sedangkan untuk Oculus Quest yang pertama, ketika saya buka, pendek gitu, cuma 1 meter. Dan ini merupakan penurunan, karena memang harganya juga dibuat murah ya. Jadi banyak banget penurunan bahan dan juga penurunan kualitas dari sisi materialnya, sehingga si kabel datanya pun itu pendek banget gitu. Sehingga kita disuruh beli tuh yang namanya Oculus Link cable gitu, sehingga kita disuruh beli tuh yang namanya Oculus Link cable yang harganya itu 1,5 jutaan gitu. Dan sayang banget kan, kalau dari sisi kabel bawaan ya, Oculus Quest 1 unggul ya di situ ya, menang karena mempunyai kabel yang panjang sehingga bisa dipakai ketika kita bermain. Sedangkan untuk Oculus Quest 2, si charger kabel itu kayaknya nggak bisa dipakai buat bermain karena pendek, mau gimana kan. Kita harus beli kabel lagi gitu. Dipaksa harus beli kabel lagi. Jadi untuk kategori panjang kabelnya, Oculus Quest 1 menang. Selanjutnya adalah dari sisi storage atau kapasitas file yang bisa ditampung di setiap masing-masing headset. Dan di sini VR headset Oculus Quest yang pertama mempunyai storage 64 dan 128 GB. Ini cukup ya untuk install game-game atau aplikasi banyak pun udah cukup gitu. Nah, sedangkan Oculus Quest 2 ini mempunyai kapasitas 64 GB dan 256 GB. Dan di sini juga ada sisi marketingnya. Artinya ketika kita melihat ini ukuran 64 GB dan juga ada ukuran 256 GB, orang pasti milih ukuran 256 GB kalau harganya memang beda tipis gitu ya. Nah, disitulah sisi marketingnya. Kita disuruh untuk beli yang storage-nya lebih besar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah harganya ya kan. Ini yang bikin ragu, bikin galau, itu adalah mengenai harganya gitu. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita ingat-ingat kembali, harga Oculus Quest yang pertama ini mahal ya. Jadi ini harganya dulu kalau rupiah aja ya, rupiahnya di Indonesia dijual dari harga yang 64 GB itu 9 sampai 10 juta, dan harga untuk ukuran 128 GB itu adalah 10 sampai 12 juta tergantung penjualnya ya. Dan Oculus Quest 2 dibanderol dengan harga saat ini yaitu adalah mulai dari yang storage-nya 64 GB itu dijual dengan harga 6 sampai 7 juta, dan ukuran 256 GB itu 7 sampai 8,5 juta lah. Jadi ini bisa dibilang lebih murah, padahal speknya lebih bagus ini, tapi ini lebih murah. Tapi memang dikurangi sih dari sisi bahan dan sebagainya. Tapi dari harga tetap unggul Oculus Quest 2. Jadi Oculus Quest 2 dalam hal harga tuh menang. Oke, jadi skor terakhir untuk masing-masing headset ini adalah 66, yang artinya draw. Nah, untuk teman-teman nih yang lagi galau nih sekarang nih ya, kalau menurut saya untuk teman-teman yang udah punya Oculus Quest yang pertama, pikir-pikir lagi untuk membeli Oculus Quest 2. Tapi itu juga tergantung teman-teman apakah pengguna kacamata atau bukan. Kenapa saya selalu bahas pengguna kacamata atau bukan? Karena jangan sampai teman-teman menyesal, pengguna kacamata menyesal beli ini karena emang nggak nyaman gitu. Kecuali kalau teman-teman beli lensa tambahan di sini, lensa minus ya, lensa tambahan di sini untuk sebagai pengganti kacamata, itu dijual juga, tapi di Indonesia nggak ada yang jual. Nah, sedangkan untuk Oculus Quest yang pertama itu ruang matanya lebih besar sehingga kacamata lebih nyaman gitu ya. Keunggulan yang paling mencolok itu adalah dari sisi grafis. Udah itu tok kalau menurut saya. Itu aja yang paling mencolok itu adalah dari sisi grafis dan juga refresh rate-nya gitu ya. Selain itu ya Oculus Quest 1 juga cukup. Tapi untuk pengguna VR yang baru dan juga memang belum sama sekali menyentuh VR, saya saranin teman-teman beli Oculus Quest 2 aja. Kenapa?
Karena Oculus Quest 1 ini sudah discontinue. Jadi kalau teman-teman beli yang versi 1, sayang banget itu ya. Karena ini harganya lebih murah, jadi mending beli ini aja, Oculus Quest 2. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai Oculus Quest 1 dan Oculus Quest 2, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritik, silahkan berikan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton videonya dari awal hingga selesai. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk like video ini dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya, biar saya bisa lebih semangat lagi update videonya. Dan semoga video ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya pengguna VR, dan juga teman-teman yang antusias banget baru di dalam dunia virtual reality. Dan buat teman-teman yang baru masuk ke dunia VR, welcome to virtual reality. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.